Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Nirvanda dari Nirvanda Capital. Kali ini kita akan membahas buku yang kemarin kita sudah bahas awalnya, jadi penulisnya yaitu Seth Klarman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembukaannya, jadi bab pembukaannya. Dan dari bab pembukaan kita sudah bisa melihat kalau buku ini tuh sangat berkualitas. Nah, seperti apa buku The Margin of Safety karangannya Seth Klarman? Yuk kita mulai. Jadi buku ini dibuat itu karena ada dua. Satu, karena Seth Klarman itu melihat banyak investor, baik investor individu maupun investor institusi, perusahaan investasi yang terjebak pada investment fads atau tren sesaat, investasi yang dengan tren sesaat. Contoh tadi 1980-an itu adalah junk bond. Di tahun 1980-an ada junk bond, dan itu banyak yang akhirnya bangkrut karena junk bond itu. Nah, itu adalah salah satu tren investasi sesaat yang sebenarnya ilusi. Terus yang kemudian yang kedua adalah kenapa buku ini dibuat? Alasannya adalah ingin menjelaskan tentang value investment, investasi nilai. Kalau bahasa Indonesia investasi nilai. Nah, apa sih investasi nilai itu? Nah, filosofi value investing atau investasi nilai itu adalah strategi investasi dengan diskon yang cukup atau diskon yang besar dari nilai dasar. Jadi kita pertama adalah menentukan nilai dari perusahaan itu. Contoh suatu perusahaan dengan nilai 1 triliun. Kemudian kita hanya membelinya di bawah contoh 40% dari nilai dasar atau nilai sebenarnya. Berarti kita hanya membelinya ketika harganya di bawah 400 miliar. Dan itu adalah filosofi dari value investing. Terus jadi di introduction-nya Seth Klarman itu membahas, kalau teman-temannya pada tanya, kalau kamu bikin buku ini, jadi buku ya, tentang value investing, tentang investasi nilai, bukannya kalau nanti banyak orang yang praktek, mengerti terus praktek, bukannya malah kita banyak saingan, bukannya malah menambah saingan. Dan Seth Klarman dengan pintar sekali, dengan lihai menjawab seperti ini. Jadi sejak dulu value investing ini sudah diajarkan sejak Graham 1933, ketika Graham dan David Dodd yang di buku The Snowball kemarin itu menulis buku security analysis. Jadi buku security analysis sudah dianggap sebagai bibelnya atau kitab sucinya investasi nilai, dan itu sudah sejak lama, sejak 1933. Jadi menurut Seth Klarman tidak masalah untuk bikin buku lagi. Kenapa? Karena toh yang sampai saat itu yang melakukan value investing itu sangat sedikit. Terus Graham juga sudah bikin 2 buku, satu security analysis, insya Allah kita akan bahas juga. Terus yang kedua adalah The Intelligent Investor, yang Warren Buffett, jadi buku investasi terbaik yang pernah dibikin sepanjang masa. Terus Warren Buffett sendiri sejak tahun 1950-an juga sering bikin tulisan-tulisan dan diterbitkan di mana-mana dan dikoleksi oleh banyak orang. Terus semua orang bisa melihat, dan itu tentang value investing juga atau investasi nilai juga. Jadi menurut Seth Klarman, dengan menambah atau membuat satu buku lagi itu tidak lagi jadi masalah. Dan menurut Seth Klarman, ketika dia bisa membantu orang-orang untuk keluar dari jurang kegagalan investasinya, maka penurunan imbal hasil beberapa persen itu jadi tidak masalah. Nah, kalau kita melihat ya, jadi Warren Buffett jawabnya juga sama persis seperti Seth Klarman ketika ditanya. Jadi orang-orang yang sudah benar-benar hebat itu ingin berbagi. Nah,
value investing ini atau investasi ini kan, itu walaupun sangat menguntungkan dengan resiko sangat rendah, sangat menguntungkan dan resiko sangat rendah, tapi memerlukan 3 hal yang membuat value investing ini sangat susah untuk dijalankan. Kenapa? Karena 3 hal ini membutuhkan banyak pengorbanan. Yang pertama adalah perlu kerja keras. Jadi Warren Buffett itu dari pagi sekitar jam 9 sampai saat ini, sampai jam 5 sore itu terus-menerus membaca semua laporan keuangan perusahaan di Amerika dan seluruh dunia. Sekarang termasuk Jepang, Korea, dan lain-lain, Israel. Bisa dibayangkan, dan itu setiap hari. Waktu di Warren Buffett masih muda ya, sekitar umur 25 sampai umur 40 tahun ketika Buffett Partnership, Warren Buffett ini belajar dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Jadi ke bawah atau menemui keluarganya, tidak membaca laporan keuangan itu hanya ketika makan dan tidur saja. Jadi selain itu baca terus, di rumah itu selalu baca. Jadi seperti itu. Jadi sangat perlu kerja keras. Yang kedua adalah value investing ini sangat memerlukan disiplin yang tinggi. Jadi ketika kita cerdas, kita banyak baca sehingga banyak ilmu, kita sudah punya strategi, tapi kita tidak disiplin, yang terjadi adalah kita bisa mengikuti emosi kita sehingga membeli sesuatu, membeli saham itu di harga yang mahal karena tidak disiplin. Nah, itu pentingnya disiplin. Dan ini banyak sekali orang yang tidak bisa mempraktekkan value investing karena kurang disiplin. Disiplin ini juga berhubungan dengan margin of safety. Kalau belum sampai margin of safety-nya jangan dibeli. Tapi banyak orang yang sudah naik banyak, orang-orang sudah optimis, malah dia beli belanja. Dan karena itu disiplin tinggi ini jadi salah satu syarat utama untuk menerapkan value investing. Kemudian yang ketiga adalah untuk menerapkan value investing adalah mindsetnya, investasinya harus jangka panjang, bukan 3 bulan, 6 bulan, setahun, enggak, tapi harus jangka panjang. Kenapa? Karena ketika kita berinvestasi di perusahaan, membeli saham perusahaan, maka perusahaan itu akan berkembang, dan dalam waktu 3 bulan itu perkembangannya cuma sedikit. Dalam waktu 1 tahun perusahaan tumbuh 20% itu sudah bagus, apalagi tumbuh 30%. Tapi dalam waktu 3 bulan, kalau dalam waktu 3 bulan pertumbuhan itu akan sangat sedikit untuk bisa dirasakan. Karena itu harus mindsetnya harus jangka panjang, tidak bisa jangka panjang itu minimal 3-5 tahun. Jadi ada 3 hal yang diperlukan untuk menerapkan value investing sehingga value investing ini sedikit yang menerapkan. Yang pertama adalah kerja keras untuk meneliti perusahaan-perusahaan. Yang kedua adalah disiplin yang sangat tinggi untuk menerapkan strategi yang dari kerja keras kita. Kemudian mindsetnya harus benar, yaitu mindset investasinya harus jangka panjang. Nah, buku margin of safety-nya Seth Klarman ini bisa jadi blueprint, jadi bisa jadi pedoman buat kita ketika kita ingin lebih dalam menerapkan value investing. Kenapa kok banyak tren-tren investasi yang cuma ilusi atau tren-tren yang sebenarnya malah berbahaya, tren investasi yang berbahaya dan bisa merugikan? Karena pasar saham dan anggota bursa itu mereka mendapat fee di depan. Kalau kita membeli saham, maka di saat kita transaksi membeli itu mereka dapat fee. Kalau kita jual, mereka juga dapat fee, bagian dari nilai transaksi kita. Nah, ketika kita membeli atau menjual saham itu sering,
maka mereka akan makin sering dapat uang, makin sering dapat fee. Karena itu pasar saham dan anggota bursa itu lebih suka kalau pemegang saham itu sering jual beli. Jadi mereka lebih suka kalau kita trading sebenarnya, bukan investasi. Masalahnya adalah ketika kita trading, mungkin mereka akan dapat banyak uang. Mereka mementingkan volume aktivitasnya, tapi yang jadi korban bisa jadi adalah pemegang sahamnya alias yang melakukan trading. Jadi mereka memegang pasar anggota bursa atau pasar saham itu tidak memperhatikan kepentingan ekonominya dari yang membeli saham, tapi lebih mementingkan volume transaksi sehingga keuntungannya makin banyak. Karena itu tren sampah di bursa saham itu ketika satu sudah tenggelam maka akan timbul lagi terus. Kenapa? Karena memang itu yang menguntungkan anggota bursa dan ini sekuritas itu dan pegawai-pegawai. Karena itu mereka inginnya kita trading terus. Tapi harus diingat adalah ketika trading kita sedang membayarkan fee atau biaya ke sekuritasnya. Kalau kita tidak trading, kita tidak membayarkan fee atau biaya ke sekuritas. Dan tentu saja sekuritasnya inginnya kita yang membayarkan uang ke mereka biar mereka cepat kaya kan. Nah, sayangnya itu keseringan trading ini malah bisa berbahaya buat investor itu sendiri. Nah, ada lagi kecenderungan orang-orang, terutama investor institusi, untuk menghindari imbal hasilnya itu berada di bawah imbal hasil pasar. Jadi ketika ISG setahun dia naik 12%, maka mereka takut kalau dia akan punya imbal hasil di bawah 12%. Karena itu banyak yang melakukan indexing atau melakukan membeli indeks, jadi membeli seluruh saham di bursa. Yang terjadi adalah ketika seperti ini adalah pasti hasilnya mediocre. Karena apa? Karena pasti akan sama seperti bursa, karena cuma mengcopy bursa. Kenapa kok banyak yang gagal menerapkan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental perusahaan? Jadi baik dari individual maupun institusi, terutama institusi itu banyak yang gagal menerapkan value investing atau value based performance di investasi jangka panjangnya. Kenapa? Karena satu, jadi ada tekanan dari pasar, jadi ada pembanding karena pasarnya kan jadi pembandingnya. Jadi perusahaan investasi ini harus melebihi pasar. Yang terjadi adalah karena ketakutan ini, maka dia bisa ikut indexing atau malah ikut market fads atau tren-tren sesaat. Ikut tren-tren sesaat, dia bisa melebihi indeks, melebihi pasar saham. Terus yang kedua adalah struktur kompensasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau kompensasinya di pialang saham itu makin besar ketika yang pialang sahamnya itu bisa menjual tren-tren yang aneh. Contoh derivatif, short selling itu yang melakukan short selling harus membayar banyak uang ke sekuritas. Nah, karena struktur kompensasinya seperti ini, maka sekuritas dan pasar saham itu inginnya kita semua itu membeli seperti ini, jadi melakukan short selling, membeli derivatif. Kenapa? Karena untungnya bagi mereka sangat banyak. Terus atmosfernya yang ketiga adalah atmosfernya di pasar finansial itu bentuknya bingar-bingar. Jadi kalau
optimis semua. Jadi ketika ada satu tren, contoh ini sekarang ada satu tren bunga-bungaan khusus ya, yang sampai katanya sampai menukar mobil untuk satu tanaman hias, karena ini kondalnya. Tapi ketika kita hidup di sekitar tanaman itu, kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena dorongan psikologi. Kalau kita tidak melakukannya, maka yang terjadi adalah ketika kita di bawah pasar saham, imbal hasilnya, maka kita akan dikucilkan. Jadi kita sebagai manusia secara normal itu inginnya minimal sama seperti orang-orang. Tapi ini bahaya kalau kita melakukan investasi. Nah, dari 3 hal ini, jadi struktur kompensasinya pialang saham, terus dari tekanan investor, terutama investor institusi atau perusahaan investasi yang saling bersaing. Terus yang ketiga adalah atmosfer hingar-bingar di pasar finansial. Jadi itu yang menyebabkan banyak investor, terutama investor institusi itu terjebak pada tren-tren sesaat. Kalau di tahun 1980-an di buku Margin of Safety itu dibahas tren sesaatnya adalah jambon. Kalau sekarang mungkin contohnya adalah uang blockchain, seperti itu. Dan kali ini nanti di babak berikutnya kita akan membahas tentang tren-tren sesaat itu yang bisa menjadi jebakan buat investor. Jadi seperti itu pembukaan part 1 dari buku Margin of Safety. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.